I, President, Supreme Commander of the Armed Forces of the Republic of Indonesia, appoint Major General Suharto, prisoner, and I appoint him as Minister, Commander of the Army. Tim Napak Tilas melakukan perjalanan dengan menyusuri jalan yang diyakini merupakan jalur yang digunakan Pak Harto dalam perjalanan inkognito itu. Ini adalah Bendungan Rambat di Indramayu. Lokasi ini pernah dikunjungi Pak Harto yang saat itu ikut mengawasi pembuatan bendungan dan saluran irigasi. Perjalanan dilanjutkan ke Desa Tambi. Ada pesan sing Pak Harto sing diinget ya? Nyanyinya gak Indonesia Raya misalnya. Oh, nyanyi Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tumpah darahku. Terus ngomong apa Pak Harto nih? Makin ke Iya, rakyat ki kongkong bersatu. kongkon bersatu. Terus ki kongkong pada sekolah, anak-anaknya kudu sekolah. Terus iya. kesehatanannya. Di sini, Pak Harto menyuguhkan hiburan film yang ditonton seluruh warga kampung. Di salah satu bangunan di lapangan udara darurat Jatiwangi yang kini bernama Lapangan Udara TNI AU Sukani, Pak Harto mengunjungi asrama anak-anak yatim yang orang tuanya gugur dalam perjuangan Trikora. Di Lebak Siu, Kabupaten Tegal, Pak Harto mengunjungi pesantren Salafiyah di Tegal Kubur dan pesantren Ma'adut Tolabah, Desa Babakan, Lebak Siu. Inkognito Pak Harto berlanjut ke Bendungan Tajum, Cilacap. Dalam foto dokumentasi terlihat Pak Harto melakukan peninjauan atas proyek Bendung Tajum yang tengah dikerjakan pada saat itu. Melintasi perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat, Pak Harto mengunjungi pesantren Darussalam di Ciamis. Pak Harto menginap dan beristirahat. Sebuah penginapan milik TNI yang saat itu bernama Baratayuda. Inkognito berlanjut menuju Warung Kondang. Di sini, Pak Harto mengunjungi pesantren Darul Falah di Desa Jambu Dipa dan pesantren Masturiah di Tipar, Cibadak, Sukabumi. Perjalanan Napak Tilas etape kedua dimulai dari Gedung Negara Istana Kepresidenan Yogyakarta. Ini Bapak bisa ceritakan tempat Pak Harto sampai di istana gedung istana ini. Ini Pak posisinya di sini, di samping kanan. Ini. Samping kanan dari depan. Dari arah sana ya Pak? Iya, dari arah sana masuk ke sini. Ya. Nama saya Subianto. Pada waktu tahun 1970-an itu saya sebagai kepala kendaraan yang ditugasi menyediakan angkutan atau kendaraan untuk keperluan Bapak Presiden dan keluarga. Mengikuti petunjuk foto yang ada, diketahui Pak Harto menuju Kalibawang di daerah Kulon Progo.
Perjalanan diteruskan ke arah Purworejo. Kali ini lokasi yang dituju adalah alun-alun kota. Menurut foto dokumentasi yang ada, tempat ini merupakan lokasi pameran peternakan yang saat itu dikunjungi Pak Harto. Pak Harto juga singgah ke Candi Borobudur Magelang. Di sana, Pak Harto nampak serius memperhatikan bangunan yang megah tersebut. Di Desa Serangan, Yogyakarta, Pak Harto pernah berkunjung ke Panti Yatim Putri Muhammadiyah. Selepas dari panti asuhan, perjalanan dilanjutkan ke daerah Tempel, tepatnya Desa Sumberjo. Memang Pak Harto sendiri saya kagum. Ternyata meskipun beliau itu seorang presiden, namun dalam mengerengkuh warga rakyatnya seperti itu ramahnya. Mengikuti petunjuk foto dokumentasi yang ada, tim singgah di Masjid Raya Klaten. Di sini Pak Harto sempat singgah dan menyaksikan proses pembangunan Masjid Raya Klaten tersebut. Lokasi yang dituju usai mengunjungi Masjid Raya Klaten adalah Desa Polan Harjo, letaknya di daerah Delanggu, Klaten. Kawasan yang dikenal sebagai salah satu lumbung padi yang penting di Jawa Tengah. Ini adalah rumah Pak Beitani, kerabat Pak Harto, di Desa Wuryantoro, Wonogiri. Di rumah ini Pak Harto sempat tinggal beberapa waktu dan banyak memperoleh pengalaman berkesan pada masa kecilnya. Selanjutnya tim tiba di Pacitan dan menuju Pantai Tamperan. Perjalanan dilanjutkan ke Tremas untuk mengunjungi pesantren Tremas. Saat itu pesantren dipimpin Kiai Haji Habib Dimyati yang merupakan sosok pejuang kemerdekaan. Sekitar tahun 70-an itu beliaunya datang ke sini karena sama-sama baru sekian tahun mengalami Indonesia ini merdeka kan. Bareng-bareng ya pertemuan informal lah saat itu. Perjalanan dilanjutkan ke arah Ponorogo. Tujuannya adalah Pondok Pesantren Modern Gontor. Di pesantren ini, Pak Harto terlihat dalam foto dokumentasi tengah memberikan ceramah kepada ribuan santri yang hadir pada saat itu. Perjalanan berlanjut. Rute yang ditempuh adalah mengunjungi sebuah desa di jalur Ponorogo menuju Ngawi yang bernama Desa Umbul, Glonggong, Kecamatan Dolopo, Madiun. Desa ini menjadi istimewa karena Pak Harto menginap di rumah kepala desa usai melakukan kunjungan ke pesantren Gontor. Perjalanan berikutnya menuju Bojonegoro, yaitu Dinas Pertanian Pangan Kecamatan Padangan, Bojonegoro. Gedung tempat Pak Harto singgah masih ada, relatif tak banyak yang berubah. Di Bojonegoro, Pak Harto juga mengunjungi gedung pengeringan tembakau rakyat Bojonegoro. Dalam kunjungannya di salah satu pabrik, Pak Harto menyarankan agar perusahaan ini tetap dijalankan karena penting bagi kelangsungan hidup usaha petani tembakau. Perjalanan diteruskan menuju Gresik dengan singgah di Sukowati, sebuah desa di tepi kota Bojonegoro. Pada salah satu rumah di kompleks inilah diketahui Pak Harto menginap. Rumah tersebut masih persis seperti yang terpapar dalam foto dokumentasi, baik struktur bangunannya maupun penampilannya. Lokasi selanjutnya adalah pabrik PT Barata. Sayang, lokasi tersebut ternyata sudah dibongkar dan berubah fungsi menjadi arena futsal. Dalam inkognito, Pak Harto juga singgah di pesantren Tebu Ireng. Di pesantren milik keluarga Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini, kembali
Pak Harto menyapa para santri dan kiai. Selepas dari pesantren Tebu Ireng, perjalanan dilanjutkan ke pesantren Darul Ulum di Rejoso. Di sini, Pak Harto sempat menyampaikan ceramah di hadapan para santri dan meminta dukungan umat Islam dalam menjalankan amanah menjadi Presiden Republik Indonesia. Pak Harto itu pada waktu kunjungan ke sini kan kunjungannya kan incognito. Incognito, ya betul, incognito. Terus kemudian tujuannya hanya melihat pondok. Pak Harto menginginkan bahwa seluruh masyarakat di Indonesia itu, termasuk masyarakat pondok pesantren, rame-rame bareng-bareng memperbaiki negara. Selanjutnya perjalanan menuju Jember, tepatnya Desa Wringin Telu di daerah Balung. Pak Harto sempat menginap di rumah keluarga almarhum Bapak Kasman. Letaknya tak jauh dari balai desa. Dan nanti katanya Pak Harto waktu itu, Pulau Jawa ini akan jalan tuh nyambung dari pucuk ke pucuk. Pantura satu. Yang kedua, selatan juga dari pucuk ke pucuk. Dan alhamdulillah Allah sampun nggih Pak nggih. Nggih mulai listrik masuk desa ya tinggal termasuk akan terang benderang seluruh Nusantara. Perjalanan berikutnya adalah melintasi daerah Belambangan, Banyuwangi, menuju desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar. Pak Harto menginap di bagian belakang balai desa. Lokasi berikutnya adalah Pelabuhan Perikanan Muncar. Pak Harto sempat singgah dan berbincang dengan para nelayan. Tim melanjutkan perjalanan menyeberang dari Ketapang ke Gilimanuk dan terus melanjutkan perjalanan ke Denpasar hingga tiba di Istana Tampak Siring. Pak Harto benar-benar menjalankan incognito dengan cara yang sederhana, baik kendaraan yang digunakan maupun tempat-tempat yang dipilih untuk beristirahat maupun menginap. Pak Harto tak segan untuk mendatangi langsung dan berbincang-bincang dengan masyarakat dari berbagai macam status sosial. Saat bertemu dengan rakyatnya, Pak Harto melakukan berbagai aktivitas komunikasi, menyapa, bercengkrama, dan menyatu dengan masyarakat. Seorang bapak yang telah kau cinta untuk memimpin negeri tercinta, wibawanya dan senyumnya memberi ceria wajah